Halo sahabat tutorial TV, berjumpa lagi di video kali ini, yaitu video pembelajaran tentang cerita fantasi. Dimana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, jenis-jenis dan unsur pembangun cerita fantasi. Baiklah, kita awali pembelajaran kali ini dengan pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Yang kedua adalah ciri umum dari cerita fantasi. Apa saja sih ciri umumnya? Mari kita lihat bersama-sama. Ciri umum yang pertama adalah yaitu ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata, dengan tema cerita magic, supranatural, atau futuristik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik. Dia memiliki kesaktian. Biasanya memiliki kesaktian ini adalah supranatural. Dan yang kelima, bersifat fiksi atau fiktif, ya, bukan kejadian nyata. Artinya ini hanya daya khayal saja dari seorang penulis. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Artinya bukan bahasa formal. Berikutnya adalah jenis cerita fantasi. Apa saja sih jenisnya cerita fantasi ini? Kita simak video berikutnya. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Artinya semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Ini menggunakan nama-nama tokoh, nama tempat, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jenis cerita fantasi yang kedua adalah berdasarkan latar cerita, di mana berdasarkan latar cerita ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, latar sejaman. Berarti latar yang digunakan adalah satu masa. Artinya jika zaman yang digunakan dalam cerita ini adalah zaman dahulu, maka itu adalah satu masa. Dan yang kedua adalah latar lintas waktu, yang artinya cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Bisa waktunya itu zaman sekarang atau zaman yang akan datang, atau juga zaman sebelumnya atau zaman terdahulu. Yang berikutnya adalah unsur pembangun cerita fantasi. Apa saja unsur pembangun cerita fantasi ini? Yaitu yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah penokohan, yaitu cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam
sebuah cerita. Yang kelima adalah sudut pandang atau point of view, adalah posisi pengarang dalam cerita, yaitu sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Biasanya kalau orang pertama disebut dengan tokoh aku, dan sebagai orang ketiga biasanya disebut dengan tokoh ia. Yang keenam adalah gaya bahasa, di mana gaya bahasa ini merupakan ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam sebuah karyanya. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah ajaran atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Nah, baiklah untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika belum paham, silahkan berikan komentar pada kolom komentar. Dan jika sudah memahami tentang cerita fantasi ini, silahkan share melalui tombol share yang tersedia. Dan jangan lupa like, subscribe, dan ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.